Jadi Yahudi untuk menguasai dunia ini lewat proksi, boneka. Jadi tangan kanannya Yahudi itu kapitalisme Amerika yang sekarang dipimpin oleh Joe Biden. Tangan kirinya Yahudi itu komunis Cina yang sekarang dipimpin oleh Xi Jinping. Ternyata Indonesia pernah dicengkram oleh Amerika, nah sekarang Indonesia dicengkram oleh Cina. Bahasanya agak elegan, Pak, yang disebut oleh pimpinan pusat Muhammadiyah ini, Profesor Haidar Nasir. Indonesia sekarang dicengkram oleh oligarki. Oligarki itu Cina. Jadi 270 juta rakyat Indonesia itu cuma dikendalikan 9 orang oligarki, baik oligarki ekonomi maupun oligarki politik. Makanya sampai Profesor Haidar Nasir memberikan statement, jihad konstitusi yang dilakukan Muhammadiyah hasilnya akan hambar bila mana Indonesia dikuasai oleh oligarki. Makanya kenapa di Indonesia banyak Yahudi pesek. Apa Yahudi pesek itu? Pengkhianat-pengkhianatnya itu digaji langsung dari Israel. 1 T loh. Jadi Israel itu mensupport buzzer-buzzer di Indonesia 1 triliun. Jadi dulu kita dicengkram oleh Amerika, sekarang Indonesia dicengkram oleh Cina. Dari mulut singa ke mulut buaya. Itu ya Allah, ngeri, Pak. Tapi saya diwanti-wanti Pak Gadot, Ustadz jangan disampaikan ke publik karena itu rahasia negara. Karena itu rahasia negara. Jadi Pak, ini dokumennya, itu rahasia negara. Akhirnya saya sampai rumah, Pak, ya Allah, nangis, Pak. Ya Allah, gimana nanti anak cucu kami, ya Allah. Bukan masalah dunia, Pak, bukan. Kira-kira anak-anak kita, cucu-cucu kita ke depan itu bisa bertahan tauhidnya apa enggak? Itu yang jadi permasalahan, Pak. Karena mereka mensekulerkan. Artinya agama itu jadi musuh sekarang di Indonesia. Nangis, Pak, saya. Bahkan akhirnya 1 bulan yang lalu saya dipanggil lagi oleh Pak Gadot, mantan Panglima TNI. Di mana? Di sebuah villa di Prigen, Pasuruan. Ya Allah. Tapi saya tidak boleh ngungkap di publik. Ini rahasia negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya pasca berdirinya daulah Islam di Madinah Al-Munawwarah, Rasulullah banyak dihadapkan problem terutama sekali baik dalam skop internal maupun eksternal. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika beliau menghadapi problem yang cukup berat ketika berdirinya daulah Islamiyah di Madinah Al-Munawwarah? Rasulullah memberikan contoh konkret, yaitu dakwah wal jihad. Itu saja, tidak ada yang lain ya. Di samping kuatul akidah, tauhid itu terus dibangun, dan itu baik periode Makkiyah maupun periode Madinah. Tapi pasca berdirinya daulah Islam di Madinah Al-Munawwarah, Rasulullah benar-benar memberi contoh konkret gerakan dakwah wal jihad. Tidak ada yang lain. Bahkan pakar-pakar sirah nabawiyah mengkristalkan, menyimpulkan, Rasulullah hanya memberi contoh dakwah wal jihad. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, oleh karena itu ayo kita mutaba'ah, ittiba, ya kan, ittiba kepada Rasulullah SAW. Dan karena sudah diamalkan oleh para sahabatnya, sampai sepeninggal Rasulullah SAW, para sahabat-sahabat Rasulullah terus menggerakkan gerakan dakwah wal jihad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, begitu juga kita di Indonesia, ya kan. Terlebih pada masa Rasulullah itu tantangan yang eksternal yang benar-benar dihadapi oleh Rasulullah, yaitu dari kalangan Yahudi. Nah, kita di Indonesia sekarang sama. Tantangan eksternal kita Yahudi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih dalam surah Al-Maidah ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidanna asyadan nas 'adabatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asrafu. Sungguh kata Allah, kalian akan menyaksikan orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap hamba Allah yang mukmin, kata Allah, al-Yahud, Yahudi dan orang-orang musyrik. Itu Allah sendiri yang mengabarkan. Bahkan ketika kita berinteraksi sosial, Rasulullah sudah memberikan warning sejak 1445 tahun yang lalu. Apa peringatan Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'ana sunnana man kana qablakum sibran bi sibrin wa dira'an bi dira'in hatta la dakhalu juhra dabbin. Tapi tumuhum qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara, qala faman. Sungguh kata Rasulullah, kalian akan mengikuti jejak-jejak orang-orang sebelum kalian, setahap demi setahap, sejengkal demi sejengkal. Hatta radakhalu juhra dabbin, sampai Rasulullah memberikan bahasa kinayah, kiasan, dabbin. Dabbin itu kalau di Timur Tengah itu seperti binatang biawak. Dia punya lubang di pasir. Jadi ketika sahabat tanya, "Qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara," apakah yang kau maksudkan perilaku budaya orang-orang Yahudi dan Nasrani? Apa jawaban Rasulullah? Qala faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Sampai Rasulullah memberikan gambaran sampai orang lain masuk lubang biawak kamu ngikut. Artinya apa? Hadis ini bukan bermakna justifikasi pembenaran, tapi hadis ini warning, peringatan.
Makanya kenapa sampai Rasulullah memberikan penegasan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa niru-niru satu kaum, maka dia termasuk kaum itu sendiri. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengambil khulasah kesimpulan, niru-niru adat istiadat kebudayaan orang kafir itu dilarang secara global dalam agama kita. Tapi kenyataannya bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, padahal ini warning, peringatan dari Rasulullah. Begitu kita potret kondisi umat Islam kekinian sekarang, tidak hanya tasabbuh, tapi ittiba, ngikuti orang-orang kafir. Itu nyata, fakta empiris. Itu. Padahal niru-niru saja tidak boleh, dilarang secara global dalam agama kita. Tapi ternyata realitas empiris umat Islam sekarang, lebih khusus di Indonesia, tidak hanya tasabbuh, tapi ittiba'ul kuffar, ngikuti orang-orang kafir. Nah, kita di Indonesia tidak lepas daripada internasional, kekuatan global. Itu yang sering disebut dengan elit global. Siapa elit global? Yahudi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sampai Syekh Mustafa Al-Maraghi, beliau seorang mufassir, tafsir Al-Maraghi, itu beliau sampai mencari ayat-ayat dalam Al-Quran yang mengungkap tentang Yahudi. Itu ditemukan oleh beliau hampir 1 juz penuh. Berarti ini sesuatu yang patut dipelajari. Itu. 1 juz penuh diungkap oleh Allah dalam Al-Quran tentang karakter Yahudi, sampai beliau pilah-pilah sampai akhirnya ada 76 karakter Yahudi diungkap oleh Allah dalam Al-Quran, hampir 1 juz. Kalau dikristalkan, disimpulkan, karakter Yahudi itu senantiasa melakukan fasad, kerusakan di muka bumi ini. Ngerusak. Itu karakternya Yahudi. Ngerusak. Kalau dulu tokohnya ada Rothschild dan Rockefeller, ini elit global. Elit global itu jumlahnya cuma 1%. Tapi mengendalikan dunia, mengendalikan seluruh dunia. Itu elit global. Rothschild, Rockefeller sudah mati, sekarang diteruskan oleh George Soros, Henry Kissinger. Ini penerusnya. Dia katakan, kami adalah 1% penguasa yang mengontrol dunia Anda, presiden Anda, media informasi Anda. Seluruhnya money, perbankan dunia yang mengendalikan Yahudi. Ini George Soros. Sampai-sampai bapak ibu yang dimuliakan Allah, Dr. Mahathir Muhammad memberikan julukan George Soros ini penjahat. Kenapa? Ngobrak-ngabrik kekuatan ekonomi ASEAN, Malaysia, Indonesia. Bahkan George Soros sangat tidak suka kepada Presiden Profesor B.J. Habibie. Sangat tidak suka. Bagaimana George Soros menggoncang kepemimpinan Profesor B.J. Habibie? Lewat kekuatan money. Sehingga Indonesia digoncang sampai $1 dulu pada masa Presiden Habibie, $1 itu sampai Rp25.000. Goncang ekonomi Indonesia. George Soros tidak hanya menggoncang kekuatan ekonomi, tapi dia gerakkan pengkhianat-pengkhianat bangsa. Dia rekrut untuk menumbangkan Presiden B.J. Habibie. Kenapa? Karena Presiden Habibie berhasil dalam tingkat dunia
itu sudah berhasil melakukan rekayasa teknologi pembuatan pesawat canggih, 10 pesawat, 10 jenis pesawat canggih, dan itu diakui dunia. Setelah itu program Habibie apa? Beliau mau melakukan rekayasa pembuatan pesawat militer dan senjata militer. Akhirnya George Soros langsung diguncang ekonomi Indonesia. Akhirnya Presiden Habibie tumbang, ditolak pertanggungjawabannya pada saat sidang umum MPR. Kenapa? Orang-orang di gedung MPR sudah dibeli oleh George Soros. Jadi pengkhianat bangsa itu banyak. Jadi orang dalam sendiri seperti itu. Tapi sebelum beliau lengser, saya diundang oleh Kasospol ABRI, yaitu Bapak Letnan Jenderal Sarwan Hamid. Waktu itu jadi Kasospol ABRI. Habis itu malam harinya saya diinapkan di sebuah hotel. Besok paginya langsung menuju Istana Negara. Alhamdulillah, saya bersalaman di Istana Negara bersama Pak Habibie, didampingi Profesor Malik Fajar, Menteri Agama waktu itu, Pak Malik Fajar. Alhamdulillah, walaupun kepemimpinan Pak Habibie itu cuma 8 bulan. Jadi jabatan presiden paling cepat itu Pak Habibie, 8 bulan. Tapi 8 bulan beliau benar-benar memposisikan umat Islam itu menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri. Tapi pasca Pak Habibie, umat Islam kembali dijadikan tamu di rumahnya sendiri. Sampai hari ini umat Islam jadi tamu di rumahnya sendiri. Ini George Soros. Sampai akhirnya wartawan internasional mewawancari George Soros. Anda disebut oleh Mahathir Muhammad, Perdana Menteri Malaysia, Anda penjahat. Kenapa intervensi sistem politik di negara-negara Asia? Anda penjahat. Apakah Anda punya agama? No. Jawabannya ini. Berarti Anda ateis? Yes. Ini jawaban George Soros. Bahkan resource, sumber daya alam seluruh dunia dikuasai. Gold, emas, seluruh dunia dikuasai Yahudi. Oil, minyak, seluruh dunia dikuasai Yahudi. Sampai kota kecil Bojonegoro, Jawa Timur, di sana ada blok Cepu, dikuasai Yahudi, Exxon Mobil. Diamond, berlian, seluruh sumber daya alam kuasa. Organisasi seluruh dunia dikendalikan Yahudi. Jadi orang Yahudi ini jumlahnya 1%, tapi mengendalikan semua. Loh kok bisa? Bisa. Bapak Ibu bisa lihat dalam surah Al-Isra ayat 1 sampai 6. Nanti di rumah dibuka. Allah yang menjadikan orang-orang Yahudi seperti itu. Tapi Allah menegaskan dalam surah Al-Isra ayat 7 ada masanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza ja'a'dul akhirah. Apabila datang hukuman Allah bagi bangsa Yahudi, hukuman Allah yang terakhir bagi bangsa Yahudi. Kalangan mufassir menafsirkan saat itu Allah munculkan At-Taifah Al-Mansurah. Rasulullah mengabarkan dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Salatus Sa'ah, At-Taifah Al-Mansurah artinya ahli tauhid di akhir zaman Allah munculkan di Biladis Syam. Mana Rasulullah tegaskan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Baitul Maqdis wa akna fi Baitul Maqdis. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Jadi At-Taifah Al-Mansurah artinya ahli tauhid di akhir zaman Allah takdirkan di Palestina. Allah munculkan di Palestina. Lanjutan ayat itu, liyasu'u wujuhakum, sehingga membuat muram wajah-wajah Yahudi ini. Apa bahasa psikologisnya? Shock, ketakutan.
waliyadkhulul masjid kama dakhaluhu awwala marrah. Kata Allah dalam surah Al-Isra ayat 7 itu, lanjutan ayat itu, At-Taifah Al-Mansurah ini akan kembali memasuki Masjidil Aqsa. Mereka memasukinya seperti kala pertama mereka memasukinya. Ditutup ayat itu, surah Al-Isra ayat 7, waliyutabbiru ma'al tadbira. Jadi At-Taifah Al-Mansurah ini akan menghancurkan semua yang dikuasainya dengan keras. Kalangan mufassir menafsirkan itulah yang disebut dengan Yaumil Ghadab, hari kemurkaan Allah pada bangsa Yahudi. Jadi surah Al-Isra ayat 7 Allah tegaskan nanti ada masanya the end of Zionism Empire. Ada masanya hancurnya Imperium Zionis Yahudi. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Sampai-sampai Rasulullah memberikan gambaran, kalau Rasulullah SAW la taqum sa'ah, tidak akan terjadi kiamat hatta tuqatil muslimun al yahud, hingga kaum muslimin memerangi Yahudi. Tanda-tanda sudah mulai nampak. Sudah. Umat Islam Harakatul Muqawamah Islamiyah tanggal 7 Oktober 2023 melakukan serangan. Ini belum pernah terjadi. Baru kali itu terjadi. Sampai-sampai kata Rasulullah, nanti kalau itu sudah terjadi, di mana batu pohon di belakangnya ada orang Yahudi biidnillah, kata Rasulullah atas izin Allah, batu pohon itu bisa berbicara dan memanggil ya Muslim, ya Abdullah. Di belakang kok ada orang-orang Yahudi, faktulhu, bunuhlah. Artinya apa? Allah akan hancurkan bangsa Yahudi. Lanjutan hadis itu, kecuali pohon gharqad, karena tempat berlindung orang Yahudi. Nah, hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini dipercaya oleh orang-orang Yahudi. Makanya di Israel sibuk nanam pohon gharqad. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dia mengatakan kamilah yang memiliki sistem perbankan dunia. Dia mengendalikan. Kami adalah New World Order. Ini bisa kita lihat dalam mata uang $1. Itu di baliknya ada simbol mata satu, piramid, kemudian di bawahnya itu tertulis Novus Ordo Seclorum. Itu kalau di bahasa Inggris kan New World Order, tatanan dunia baru. Kalau menurut bahasa agama kita, sistem Dajjal. Makanya kenapa Rasulullah mengabarkan dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan bahwa 100 sa'ah di belakang Dajjal itu ada 70.000 orang-orang Yahudi. Mereka pakai at-toyarisah, jubah kebanggaan. Tanda-tanda itu sudah nampak. Di mana Allah munculkan Al-Masih Dajjal? Rasulullah mengabarkan dalam kitab Sahih Muslim, Asbahan. Kalau kita buka Google Map, kota Isfahan. Mana? Iran. Jadi Al-Masih Dajjal itu Allah akan munculkan di kota Isfahan, Iran. Nah, sekarang bagaimana di kota Isfahan, Iran? Duta Besar Amerika untuk Iran nulis buku, judulnya Mission to Iran. Ternyata di kota Isfahan, Iran sekarang sudah ada kurang lebih 80.000 orang Yahudi. Berarti tanda-tanda itu sudah mulai nampak. Ini. Jadi dia mengatakan kami adalah tatanan dunia baru, New World Order, berencana memperbudak seluruh populasi dunia, populasi manusia. Jadi seluruh dunia itu sudah dikendalikan oleh Yahudi. Bahkan dia berambisi untuk menjadikan seluruh dunia di bawah kontrol dan otoritasnya. Ini Yahudi. Jadi seluruh dunia itu sudah dikendalikan Yahudi, sudah dicengkram Yahudi, kecuali satu yang belum. Mana? Gaza, Palestina. Cuma itu saja yang belum dicengkram Israel, Yahudi. Indonesia sampun. Sudah. Makanya Dr. Mahathir Muhammad ketika ada pertemuan seluruh dunia Islam di Kuala Lumpur, beliau pidato. Salah satu yang patut kita garis bawahi dalam pidato beliau memberikan statement
The Jews rule this world by proxy. Jadi Yahudi untuk menguasai dunia ini lewat proxy, boneka. Jadi tangan kanannya Yahudi itu kapitalisme Amerika yang sekarang dipimpin oleh Joe Biden. Tangan kirinya Yahudi itu komunis Cina yang sekarang dipimpin oleh Xi Jinping. Ternyata Indonesia pernah dicengkram oleh Amerika, nah sekarang Indonesia dicengkram oleh Cina. Bahasanya agak elegan, Pak, yang disebut oleh pimpinan pusat Muhammadiyah ini, Profesor Haidar Nasir. Indonesia sekarang dicengkram oleh oligarki. Oligarki itu Cina. Jadi 270 juta rakyat Indonesia itu cuma dikendalikan 9 orang oligarki, baik oligarki ekonomi maupun oligarki politik. Makanya sampai Profesor Haidar Nasir memberikan statement, jihad konstitusi yang dilakukan Muhammadiyah hasilnya akan hambar bila mana Indonesia dikuasai oleh oligarki. Itu. Jadi sekarang ini kita dicengkram oleh oligarki Cina. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam skop internasional itu diungkap oleh Kepala BAKIN, Badan Koordinasi Intelijen Republik Indonesia, yaitu Letnan Jenderal Z.A. Maulani. Beliau nulis buku judulnya Zionisme Gerakan Menaklukkan Dunia. Ternyata Israel itu Yahudi kecil, Amerika itu Yahudi besar. Jadi kenapa Yahudi kecil itu ditaruh di Timur Tengah? Tujuannya apa? Tujuannya supaya dunia Islam di Timur Tengah itu mengontrol, terus mengontrol dunia Islam. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, problematika umat Islam kontemporer itu sangat terkait dengan Palestina. Kalau sudah Palestina itu sudah direbut oleh kaum muslimin, insya Allah seluruh dunia Islam akan merdeka. Tapi selama Palestina masih dicengkram oleh Zionisme Yahudi internasional, seluruh dunia Islam tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti yang digambarkan oleh Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusiku an tada'alaikumul umamu min kulli ufukin. Hampir-hampir umat-umat kafir itu saling nyeru, ngajak-ngajak untuk menyerang kalian, min kulli ufukin, dari segala arah, dari segala penjuru, min kulli ufukin. Kama tada'a al-akalatu ala qas'atiha. Kalian seperti makanan di atas nampan yang jadi rebutan orang-orang yang lapar. Sahabat tanya, ya Rasulullah, amin killatin bina nahnu yauma idin. Apakah posisi kami pada saat itu minoritas, jumlah kami sedikit? La, bal antum yauma idin katsir. Kalian mayoritas, jumlahmu banyak. Walakinnakum kutsa'un ka kutsa'it, tapi kualitasmu seperti buih. Ini peringatan Rasulullah, jangan sampai umat Islam itu punya kualitas seperti buih. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa strategi pertama kata Letnan Jenderal Z.A. Maulani, Kepala BAKIN Republik Indonesia ini, Yahudi kecil diperkuat, I polisos budhankamnya diperkuat oleh Yahudi besar. Makanya dia menjadi sebuah kekuatan di Timur Tengah. Intelijennya semuanya I polisos budhankam. Kemudian strategi yang kedua, Yahudi kecil ini memecah belah. Lewat apa? Perjanjian Camp David. Contoh ini Mesir. Mesir itu kan satu tembok dengan Gaza, kota Rafah. Kenapa ketika umat Islam dibantai, ribuan dibakar, anak-anak kaum wanita dibakar? Kenapa Mesir diam 1000 bahasa? Ternyata dikunci dengan perjanjian Camp David. Mesir tidak bisa berbuat apa-apa, Yordan apalagi.
Tidak bisa. Kenapa? Mesir kok diam 1000 basam melihat genosida, pemusnahan massal kaum muslim di tetangganya satu tembok. Malah ketika pemuda Palestina berhasil menaiki tembok 10 meter, berhasil melompat ke Mesir, apa ditolong? Enggak, suruh pulang lagi ke Palestina. Sampai seperti itu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Mesir lebih mengutamakan separuh APBN Mesir itu disupport dari Amerika. Implikasi dari perjanjian Camp David pada masa Presiden Amerika Jimmy Carter itu. Nah, ini bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah. Bahkan sekarang Indonesia sekarang ini diungkap oleh Jenderal Sumitro dalam bukunya Dari Pangdam Mula Warman hingga Pangkop Kamtib. Jadi ternyata Yahudi di Indonesia itu nembus lewat militer, intelijen, pers, ekonomi, sosial, pendidikan, pemikiran, dan politik. Makanya kenapa di Indonesia banyak Yahudi pesek. Apa Yahudi pesek itu? Pengkhianat-pengkhianatnya itu digaji langsung dari Israel. 1 T loh. Jadi Israel itu mensupport buzzer-buzzer di Indonesia 1 triliun. Makanya bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, sampai ada kalangan DPR yang terlibat gitu, dijadikan ujung tombak oleh Yahudi. Ini diungkap oleh Jenderal Sumitro. Bahkan kantor dagang Israel yang ada di Jakarta, ya kan? Kantor dagang Israel yang ada di Jakarta, kata Jenderal Sumitro, itu bukan kantor dagang, itu kamuflase. Ternyata kata Jenderal Sumitro, kantor dagang yang ada di Jakarta itu dijadikan pangkalan operasi intelijen Mossad yang semua dikendalikan dari Singapura. Siapa orangnya? Immanuel Sahab. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu bertanya-tanya, di Indonesia ini Yahudi masuk tahun berapa? Yahudi itu masuk ke Indonesia tahun 1602 Masehi, bonceng VOC. Sementara Yahudi masuk Palestina 1920. Berarti yang Yahudi lebih dulu masuk Indonesia 1602 Masehi. Yahudi masuk Palestina 1920 pasca perjanjian Sykes-Picot yang puncaknya deklarasi Balfour antara Inggris, Prancis, Amerika dan PBB. Itu makanya kenapa Jenderal Sutioso, mantan kepala BIN, mantan kepala Badan Intelijen Negara, terakhir jabat Gubernur DKI, beliau mengatakan sekarang Yahudi Cina itu yang masuk ke Indonesia berapa? Tahap pertama 10 juta, tapi dihitung lebih, nggak sesuai data. Makanya Jenderal Sutioso mengatakan Indonesia disetting akan jadi Palestina kedua. Sementara Yahudi dimasukkan oleh penjajah Inggris ke Palestina itu mulai 1920 sampai 1939 335 orang itu bisa jadi penjajah. 335 orang bisa jajah Palestina sampai hari ini. Benar? Asalnya 335 orang. Sekarang di Indonesia berapa orang Cina? 10 juta tahap pertama. Tahap kedua mulai bulan April 2022 50 juta orang. Kira-kira balik enggak orang Cina? Enggak akan balik. Wong saya diundang Pertamina Balikpapan. Ya Allah Pak, orang Cinanya, Cina daratan itu lebih banyak daripada pribumi. Itu di hutan-hutan Kalimantan itu banyak Pak.
Bahkan ketika saya pulang, saya masuk Bandara Soekarno-Hatta, ya kan? Itu sebelum subuh. Langsung karena saya sudah punya tiket dari Soekarno-Hatta ke Surabaya, ke Bandara Juanda, langsung saya masuk gate 6, pintu 6. Karena belum waktu subuh, saya ke bawah istirahat di musola sambil nunggu subuh. Ba'da subuh saya naik ke gate 6, itu sudah ratusan orang-orang Cina daratan. Tiap hari dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandara Kendari, Bandara Soekarno-Hatta ke Bandara Manado. Kenapa kok arahnya ke sana? Pak, Bu, dulu itu langsung akhirnya saya ketemu jawabannya. Dulu saya pernah diundang Bupati Garut. Saya diminta karena waktu itu saya sampai hari ini saya diberi amanah Ketua ANAS Jawa Timur, Aliansi Nasional Anti Syiah Jawa Timur. Nah, oleh Bupati Garut saya diminta untuk mempresentasikan tentang pergerakan Syiah di Indonesia. Qadarullah, pas masuk ruangan Bupati Garut ada Pangkostrat Pak Mayor Jenderal Kiflan Zen. Dulu ketika Pak Mayor Jenderal Kiflan Zen, rumahnya kan di Hamid Rusdi itu, Pak. Rumah anaknya Pak Kiflan itu sampai sekarang masih ada itu di Hamid Rusdi, Jalan Hamid Rusdi. Itu Pak Kiflan Zen itu dulu pernah jabat Panglima Divisi Kostrat Singosari. Nah, beliau kan alumni PII. Nah, saya kebetulan ketua GPI Malang Raya. Saya diundang sama beliau, saya ajak beberapa dosen UB. Saya ajak, langsung saya diterima di ruangan Panglima Divisi Kostrat. Itu 1 jam saya di briefing tentang situasi Hankam di Indonesia. Sehingga ketika ketemu di Garut, dia masih ingat ternyata. Iya, Ustadz Andri ini. Jadi ketemu saya dirangkul. Nah, waktu itu beliau menyampaikan tentang pergerakan komunis. Saya diminta menyampaikan pergerakan Syiah. Pak Mayor Jenderal Kiflan Zen diminta untuk menyampaikan tentang pergerakan komunis. Beliau saya dengar sendiri, Bapak Ibu. Ternyata pusat logistik persenjataan komunis itu ada di Filipina. Makanya kenapa orang-orang Cina daratan itu larinya dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandara Kendari, Manado, ke Sulawesi untuk mendekati pusat logistik persenjataan. Itu, Pak. Saya baru nyambung gitu, waktu itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, ini sudah pernah saya sampaikan, nggak perlu saya ulang lagi. Bagaimana Zionis Yahudi ini ada 2 buah buku, satu berbahasa Rusia, yang satu berbahasa Inggris. Tapi kedua-duanya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Yang bahasa Rusia itu diterjemahkan Blueprint Zionis Yahudi untuk menguasai dunia. Kemudian yang ini Kendali Zionis di balik konspirasi dunia, Invisible Hand. Nah, ternyata ada 9 strategi Zionis Yahudi untuk menghancurkan kekuatan Islam di 2 negara, Indonesia dan Pakistan. Targetnya 2025. Dan ini sudah pernah saya sampaikan, tidak perlu saya ulang, nggak perlu saya ulangi lagi. Pernah saya sampaikan per item itu, sampai 9 strategi. Jadi dulu kita dicengkeram oleh Amerika, sekarang Indonesia dicengkeram oleh Cina. Dari mulut singa ke mulut buaya. Itu sekarang, Pak. Jadi kalau kita simpulkan, dulu ketika Indonesia dicengkeram imperialisme global dari Amerika, begitu juga sekarang. Itu kalau disimpulkan, senjata mereka ini kita dirusak sistem politik kita dengan demokrasi liberal, HAM, liberalisme itu pada masa kita dicengkeram oleh Amerika. Sekularisme itu masih separuh. Nah, sekarang kita dicengkeram oleh Cina, wajib Indonesia menjadi negara sekuler. Kemudian komunisme, pluralisme, investasi. Kalau dulu zaman Amerika privatisasi, sekarang zaman Cina investasi. Hakikatnya penjajahan gitu.
perang, yaitu perang asimetris. Kalau bahasa akademiknya perang nirmiliter, non militer. Tapi daya rusaknya ipolisos budhankam, implikasinya terorisme. Kalau dulu ketika Indonesia dicengkeram Amerika, umat Islam diberi stigma teroris. Kalau sekarang Indonesia dicengkeram Cina, umat Islam diberi stigma radikal. Jadi hakikatnya, jadi stigma radikal itu hanya hantu yang diciptakan oleh Cina untuk menjadikan umat Islam musuh number one. Kemudian LGBT. Ini senjata mereka untuk imperialisme, untuk mencengkeram Indonesia. Nah sekarang Indonesia dicengkeram oleh Cina. Ini nyata. Nah kira-kira apa implikasinya? Dulu ketika Indonesia dicengkeram oleh Cina, Indonesia diarahkan pada liberal sampai agama kita diliberalkan. Makanya ada gerakan JIL, Jaringan Islam Liberal, sampai agama kita ketika kita dicengkeram oleh Amerika. Kemudian separuh sekuler. Sekarang begitu Indonesia dicengkeram oleh Cina, wajib Indonesia menjadi negara sekuler. Wajib. Apa? Bukti konkretnya apa? Muncul sebuah nota diplomatik dengan kode referensi Beijing 1448. Itu disampaikan oleh Wakil Perdana Menteri Cina Liu Yangdong hari Rabu 27 Mei 2015 di Auditorium FISIP Universitas Indonesia. Isinya apa? Kata beliau, konsekuensi Indonesia mendapatkan bantuan hutang tahap pertama dari Cina, Cina akan melakukan akselerasi, percepatan, menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara sekuler. Teori politiknya apa? Kalau Indonesia nanti berhasil menjadi negara sekuler, itu entry point, pintu masuk kebangkitan komunisme, bangkitnya komunis. Apa sudah di Indonesia sudah muncul? Sudah, nyata. Bahkan itu disampaikan oleh Profesor Salim Said, Allahumma yarham, barusan meninggal, guru besar ilmu politik dan militer Universitas Indonesia. Jadi kata Profesor Salim Said, ini dosennya Angkatan Darat, Profesor Salim Said. Sekarang kata beliau, kader-kader komunis banyak yang jadi bupati, wali kota, gubernur, staf menteri. Bahkan kader-kader komunis itu kurang lebih 200 lebih duduk di DPR RI. Ini yang ngomong Profesor Salim Said loh, Pak, bukan saya. Nah kalau yang ngomong ini guru besar Profesor Salim Said, jadi tidak hanya sekedar ngomong, dia punya data. Profesor Salim Said sudah. Nah nanti ke depan Indonesia, umat Islam akan diperlakukan seperti umat Islam Uighur, Pak, Xinjiang. Muslim Uighur itu dulu punya negara sendiri namanya Turkmenistan. Begitu Mao Zedong muncul jadi penguasa komunis Cina, Turkmenistan dicaplok karena umat Islam kondisinya lemah. Akhirnya hancurlah negara Turkmenistan. Sekarang Turkmenistan diganti oleh Mao Zedong jadi Xinjiang. Umat Islam sering disebut Muslim Uighur. Jadi sekarang negara milik umat Islam Uighur dihapus oleh Mao Zedong, bapak komunis Cina. Sekarang jadi Xinjiang. Nah, setelah dikuasai oleh Cina, apa yang terjadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? 5 juta suami-suami umat Islam Uighur dimasukkan di kamp-kamp tahanan. 5 juta. Anak ibu ditaruh di rumah masing-masing. Suami-suami 5 juta suami masuk kamp-kamp penjara, kamp-kamp tahanan di Xinjiang. Dari 5 juta yang dibunuh 1 juta. Apa Pak setelah dibunuh? Diambil organ tubuhnya, dijual oleh Cina.
1 juta. Dan dulu sudah pernah saya tayangkan videonya. Saya punya videonya. Bagaimana kejahatan Cina itu membantai, membunuh 1 juta suami-suami Uighur, umat Islam Uighur. Bahkan ada Pak yang ditembak belum mati, langsung masuk di depan rumah sakit, langsung dibedah tanpa anestesi, tanpa bius, langsung diambil organ tubuhnya, dijual. Ngeri Pak, ngeri. Nah, umat Islam Indonesia mau dibuat seperti Uighur ke depan. Tujuannya apa? Supaya jadi ateis. Ini Bapak-bapak, sekarang tahap pertama sudah nyata di Indonesia. Belum sampai sini Pak, belum, masih jauh. Sekarang sudah sampai sekuler. Bagaimana strateginya Cina? Dia menciptakan instabilitas. Ini apa? Indonesia tidak boleh menjadi sebuah negara yang sehat. Akhirnya Cina melakukan destruction of failed state, yaitu menghancurkan sebuah negara yang sehat lewat apa? Instabilitas. Cina lewat mixumiser, misi campur, lewat intervensi politik, intelijen, ekonomi dan lainnya sudah terjadi. Sehingga tidak ada no growth, no acceleration. Tidak ada pertumbuhan ekonomi dan tidak ada percepatan pembangunan. Sehingga akhirnya Cina memposisikan Sinterklas, dan ini sudah terbukti. Food security, energy security, ketahanan pangan, ketahanan energi Indonesia sudah bergantung ke Cina. Sudah diumumkan tidak kira-kira ketahanan pangan Indonesia? Sudah, yang mengumumkan the real presiden. Siapa the real presiden? Luhut Binsar Panjaitan. Sudah diumumkan Indonesia akan ngundang 1000 petani Cina, dan Indonesia menyiapkan 1 juta hektar tanah untuk 1000 petani dari Cina. Sehingga ketahanan pangan, food security Indonesia bergantung kepada Cina. Sudah terjadi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, sekarang bagaimana hidden agendanya? Cina akan menjadikan Indonesia sebuah negara sekuler. Sudah terjadi Pak. Insya Allah bulan depan kita bahas bagaimana, apakah Indonesia sudah berhasil jadi negara sekuler. Ini buktinya, ini kita bahas bulan depan. Ini bukti konkret Pak, nyata, empiris. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sebagai penutup saya dipanggil sama mantan Panglima TNI, yaitu Bapak Jenderal Gatot Nurmantio, di sebuah hotel bintang 5 di Surabaya. Ya Allah, ngeri Pak. Tapi saya diwanti-wanti Pak Gatot, Ustadz jangan disampaikan ke publik, karena itu rahasia negara. Karena itu rahasia negara. Jadi Pak, ini dokumennya. Itu rahasia negara. Tapi nyampe rumah Pak, karena saya diwanti-wanti Pak Gatot, mantan Panglima TNI ini. Beliau ngomong, benteng terakhir NKRI ini adalah umat Islam. Saya tanya, kemana TNI? Ustadz, dampak daripada umat Islam Indonesia buta politik, akhirnya yang menguasai parlemen itu merah, sehingga akhirnya mereka membuat undang-undang nomor 34 tahun 2004, TNI sudah tidak boleh lagi masuk ke wilayah Sospol, kembali ke barak. Akhirnya beliau memberikan penegasan, benteng terakhir NKRI itu adalah umat Islam, karena TNI sudah dikunci dengan Undang-Undang nomor 34 tahun 2004. Akhirnya saya sampai rumah Pak, ya Allah, nangis Pak. Ya Allah, gimana nanti anak cucu kami, ya Allah. Bukan masalah dunia Pak, bukan. Kira-kira anak-anak kita, cucu-cucu kita ke depan itu bisa bertahan tauhidnya apa enggak? Itu yang jadi permasalahan Pak. Karena mereka mensekulerkan. Artinya agama itu jadi musuh sekarang di Indonesia. Nangis Pak saya.
Bahkan akhirnya 1 bulan yang lalu saya dipanggil lagi oleh Pak Gatot, mantan Panglima TNI. Di mana? Di sebuah villa di Prigen, Pasuruan. Ya Allah. Tapi saya tidak boleh ngungkap di publik. Ini rahasia negara. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah bulan depan kita bahas kira-kira sudah terjadi tidak Indonesia menjadi sebuah negara sekuler. Insya Allah bulan depan kita bahas. Jadi judulnya dakwah dan jihad, tetap itu Pak, tapi part kedua. Saya kira gitu. Kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.